Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami izin mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Isu Aktual Pembelajaran Biologi. Baik, kami di sini dari kelompok 8 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami selama mata kuliah Isu Aktual Pembelajaran Biologi ini. Selama perkuliahan Isu Aktual ini berlangsung, kami mendapat 4 tugas yang berkaitan dengan perangkat pembelajaran. Adapun tugas utamanya yaitu pada tugas 1 kami menganalisis isu dan juga presentasi, di mana di sini kami menganalisis artikel tentang media, LKPD, strategi ataupun asesmen, dan kami juga menyusun makalah komprehensif untuk mempresentasikan hasil temuan penting. Lalu pada tugas 2 ini kami mendapat instrumen observasi topik, di mana pada tugas ini kami merancang instrumen sesuai topik kelompok, mengevaluasi media, LKPD, strategi ataupun asesmen, dan juga mengukur aspek pembelajaran spesifik. Lalu pada tugas 3 kami mendapatkan tugas instrumen berbasis standar. Di sini kami menyusun instrumen observasi terstruktur dengan berpedoman pada 4 standar pembelajaran dan mengukur kesesuaian dengan standar. Lalu pada tugas keempat kami mengevaluasi dan kelayakan. Di sini kami mengevaluasi perangkat guru baik itu modul, LKPD dan juga asesmen dengan menentukan tingkat kelayakan, menghitung presentase, skor penilaian. Kami juga ditugaskan untuk mencari jurnal Sinta 1, 2 ataupun Scopus dan juga sumber terpercaya lainnya untuk melengkapi tugas ini. Pada tugas 1, kami mendapat masalah utama pada asesmen biologi, di mana masalahnya yaitu terdapat kesenjangan antara tuntutan kurikulum modern dan praktis asesmen di kelas. Penilaian yang masih dominan menggunakan soal LOTS dan bersifat konvensional. Akibatnya, kemampuan HOTS, literasi sains, dan KPS siswa kurang berkembang. Hal ini berkontribusi pada rendahnya skor PISA dan terabaikannya keterampilan abad 21. Solusi yang ditawarkan pada pengembangan asesmen ini yaitu instrumen berbasis literasi sains dan HOTS pada C4 sampai dengan C6. Solusi yang dikembangkan pada pengembangan asesmen ini terdapat 3, di antaranya yang pertama instrumen berbasis literasi sains dan HOTS pada kemampuan C4 sampai dengan C6. Kemudian, solusi yang kedua yaitu asesmen formatif konstruktif. Yang ketiga, asesmen kinerja atau performa asesmen. Pada tugas kedua ini, kami membuat lembar observasi asesmen. Yang pertama ada tujuan instrumen, di mana di sini kami mengevaluasi kualitas asesmen yang dibuat pendidik, mendukung implementasi kurikulum merdeka secara konsisten dan berkualitas, memberikan rekomendasi peningkatan praktik asesmen secara berkelanjutan. Fungsi utama instrumen yaitu menjadi alat pengawasan mutu asesmen, menjamin konsentrasi praktik asesmen guru, memberikan rekomendasi spesifik untuk meningkatkan profesional. Ruang lingkup evaluasi, terdapat 3 jenis asesmen, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, asesmen sumatif. Selanjutnya mekanisme penilaian, dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 4, tidak terpenuhi dan sangat terpenuhi ataupun sangat baik. Penilaian didukung oleh bukti dokumen asesmen. Ini merupakan aspek observasi asesmen kami. Pada saat mengobservasi terdapat 5 aspek, yaitu yang pertama aspek perencanaan penilaian, yang kedua kesesuaian asesmen dengan pembelajaran dan juga materi, yang ketiga jenis dan bentuk penilaian, yang keempat penilaian autentik, yang kelima instrumen penilaian. Selanjutnya di tugas ketiga yaitu membuat lembar observasi berdasarkan standar penilaian. Di sini terdapat cakupan penilaian dengan 8 aspek kunci guru. Terdapat cakupan penilaian dengan 8 aspek kunci utama guru. Memantau implementasi standar penilaian pendidikan berdasarkan Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 yang berisi menjamin asesmen guru sesuai paradigma kurikulum merdeka. Mengukur sejauh mana asesmen mampu menilai kompetensi otentik siswa. Cakupan penilaian dengan 8 aspek kunci guru ini khusus digunakan untuk menganalisis praktik asesmen pada mata pelajaran biologi, mencakup proses perencanaan, pelaksanaan hingga tindak lanjut asesmen. Cakupan penilaian dari 8 aspek kunci guru itu meliputi perencanaan asesmen sesuai tujuan pembelajaran, kesesuaian instrumen dengan jenis asesmen, kualitas soal dan instrumen yang mengukur kompetensi otentik, keberagaman teknik penilaian yang digunakan, integrasi asesmen dalam proses pembelajaran, objektivitas dan kejelasan rubrik penilaian, pengelolaan hasil asesmen, analisis pencatatan interprestasi, tindak lanjut hasil asesmen yaitu remedial, pengayaan, dan umpan balik. Terdapat fungsi utama instrumen yaitu menjadi alat penjamin mutu praktik penilaian di sekolah, mengidentifikasi kekuatan dan area perbaikan dari asesmen guru, meningkatkan objektivitas, kualitas, dan konsentrasi asesmen. Ini merupakan lembar observasi berdasarkan standar penilaian. Adapun aspek standar penilaian yaitu aspek perencanaan penilaian, aspek kesesuaian asesmen dengan pembelajaran dan materi, aspek jenis dan bentuk penilaian, aspek penilaian autentik, aspek instrumen penilaian, aspek pelaksanaan penilaian, aspek pengelolaan dan pelaporan hasil penilaian, aspek tindak lanjut dan hasil penilaian. Lalu pada tugas terakhir yaitu tugas keempat tentang menilai perangkat ajar guru berdasarkan standar isi proses penilaian dan kelulusan. Dalam laporan ini kami menyajikan hasil observasi dan penilaian mendalam yang telah kami lakukan terhadap perangkat pembelajaran guru biologi materi metabolisme kelas 12 dengan mengacu pada 4 standar nasional pendidikan yaitu isi, penilaian, proses, dan SKL. Melalui analisis dokumen modul ajar hingga instrumen asesmen, kami menemukan bahwa kualitas pembelajaran secara umum sudah berkategori baik hingga sangat baik dengan skor lebih dari 85%. Terutama dalam kesesuaian dengan CP dan integrasi literasi numerensi.
Kami juga mengidentifikasi area krusial yang perlu ditingkatkan, yaitu integrasi muatan kearifan lokal dan dokumentasi tindak lanjut seperti remedial dan pengayaan. Sehingga kami menyertakan rekomendasi konkret agar perangkat ini menjadi lebih kontekstual dan administratif dengan tertib. Ini merupakan bukti rekapitulasi penilaian standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kelulusan. Dari keempat tugas yang diberikan, kami mendapatkan kesimpulan, di mana pada tugas pertama kami mendapatkan kesimpulan bahwa peningkatan kualitas pembelajaran biologi itu memerlukan sinergi antara pemahaman isu aktual, pengembangan instrumen valid, dan evaluasi objektif. Kemudian pada tugas kedua, kami mendapatkan kesimpulan bahwa proyek ini merespon masalah dominansi asesmen konvensional at Waltz dengan mengembangkan instrumen observasi berbasis 4 standar nasional. Lalu pada tugas ketiga, kami mendapatkan kesimpulan bahwa pengimplementasian di SMA IT Alfitia menunjukkan efektivitas instrumen dalam memetakan kualitas pembelajaran berkategori sangat baik dengan lebih dari 85%. Sekaligus mengidentifikasi area perbaikan krusial seperti integrasi kearifan lokal dan dokumentasi tindak lanjut. Lalu pada tugas terakhir, yaitu pada tugas keempat, kami mendapatkan kesimpulan, yaitu instrumen pemantauan berstandar adalah kunci utama untuk menjamin keselarasan perencanaan pembelajaran guru dengan kompetensi holistik kurikulum merdeka.